Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rasbiri sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Akhirnya kita malam ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, kemudian juga bisa dikategorikan belajar. Dan mungkin ini juga perdana ya, yang mana rencananya sangat mendadak ya, pokoknya hanya sekedar ya, komunikasi. Alhamdulillah malam ini kita bisa belajar ngaji online, namanya kita namakan ngaji online karena untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, teman-teman kita semuanya yang mungkin terbatas waktu untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang secara offline, mungkin di masjid, di musola, ataupun di majelis tempat yang lain. Makanya kita berinisiatif untuk mengadakan ngaji online kali ini. Kemudian selawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangannya beliau kita bisa menikmati indahnya Islam sampai detik ini, karena luar biasa perjuangan beliau ini. Kita perlu terus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul sebagai umat yang terbaik di akhir zaman. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang luar biasa, kenalan dulu lah ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya hostnya ini. Perkenalkan ya, saya Mujib Rituan, kali ini menjadi host yang mana kita menginisiasi ini ya nggak lama, nggak seminggu lah ya, seminggu yang lalu kami bertemu dengan saudara kami yang ada di Banyuwangi. Jadi ini kita berjauhan. Hostnya ini dari Bondowoso, kalau narasumbernya dari Banyuwangi langsung impor. Alhamdulillah luar biasa. Ya walaupun jauh di mata tapi tetap di HP ya. Jadi luar biasa kita bisa berkomunikasi. Saya kira saya nggak perlu mengenalkan saya lebih lanjut. Jadi saya langsung ke narasumber aja. Kebetulan saya kenal dengan beliau, sudah kenal lama, zaman-zaman kuliah, alhamdulillah, dan saya apresiasi beliau nih, aktivis ini luar biasa ini, aktivis luar biasa juga. Ya anak pondokan, asli pondok ini pokoknya. Kalau saya apal-apal, cuma bermodal sarung, baju koko sama peci kalau saya. Jadi kalau beliau ini memang asli pondokan ya. Alhamdulillah. Kalau nama beliau adalah Abi Daril Hasan, kita bisa panggil Ustadz, atau kalau biasanya kalau di pondok-pondok salaf itu manggilnya Kang ya. Ya. Ya, Kang. Boleh. Enak panggil Ustadz apa? Panggil Ustadz apa Kang ini? Kang Ewes, boleh. Terserah wes. Ya. Biar lebih akrab kita panggil Kang aja ya. Oke, Kang Abi. Kita panggil Kang Abi. Alhamdulillah beliaunya berkenan hadir dan mengisi acara kita yang perdana ini, yang insya Allah kita belajar temanya tentang tuntunan sholat. Memang mungkin banyak gini ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Muslim pasti bisa sholat. Cuma masalahnya banyak yang kurang paham, kurang mengerti tentang mungkin syarat dan rukunnya, atau segala satu hal yang bisa menjadikan sholat ini sah atau batal dan sebagainya. Ini yang mungkin banyak yang luput ya, karena memang kita kebanyakan ya berislam ya karena mendidikan dari orang tua, ya bisa dibilang warisan orang tua, tapi ya bersyukur walaupun dibilang warisan dari orang tua itu suatu nikmat. Mbak Jari sebentar, Mbak Jari. Ya, tanpa kita itu harus bersusah payah mencari Islam. Tapi seiring dengan waktu kita sudah dewasa, kita punya akal pikiran, maka kita harus belajar apa sih Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sholat. Nah, nanti akan dijelaskan langsung oleh Kang Abi secara detail. Nah, ini hanya prolog saya saja dari saya. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudari, nanti bisa
mengikuti live ini, kemudian bisa bertanya ya, nanti di kolom komentar nanti bisa bertanya apa yang telah disampaikan. Dan insya Allah nanti pertemuannya nggak hanya satu kali, karena namanya kita membahas suatu bab, apalagi sholat itu butuh waktu yang berseri lah ya, berkelanjutan. Ini kita perdana. Oke, biar tidak berpanjang lebar, saya lempar ke ini aja, ke Kang Abi dulu untuk prolog perkenalan dulu secara singkat, baru nanti kita langsung materi. Monggo Kang Abi. Ya, bentar. Monggo Mbak Sari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa Ibu kan bukan. Ajak mereka enggak madam. Sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu walaupun via online, via Zoom meeting ya, dengan bisa nyimak lewat live di YouTube. YouTube-nya apa Mas namanya Mas? Mas Mujib Ridwan gitu tak? Iya, akunnya saya sementara ini. Oh iya, ini karena live pertama teman-teman, jadi kita masih belum punya nama khusus, jadi nyaut-nyaut gitu ya. Iya, jadi awal ini kita perkenalan dulu. Alhamdulillah, saya diberi nama Abi Daril Hasan, nama lengkap Abi Daril Hasan, biasa dia panggil Abi, Kang Abi ya. Ada yang manggil Abizar. Abi yang banyak Abi gitu aja udah cukup, Kang Abi. Kalau di pondok itu Kang Abi. Di sini Kang sama. Okay. Terserah jenengan mau manggil apa, terserah sama saja. Okay. Alhamdulillah saya dulu ngaji kitab ini Sulamun Najat. Ini di Purwosari, ngaji pada Kiai Mahfud Syafi'i. Jadi saya ngaji pada Kiai Mahfud Syafi'i ketika usia kelas 6 kayaknya, Pak. Kelas 6. Jadi kelas 6 ngaji kitab ini. Nggih. Kita kirim hadiah Fatihah dulu nggih pada guru-guru kita, terutama Kiai Mahfud ya. Guru pertama saya ngaji kitab dulu beliau. Alladzina aqala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi teman-teman, dulu saya setelah dari Kiai Mahfud itu musola, jadi bukan pesantren tapi musola. Kemudian lanjut di pondok Setail, pondok pesantren Raudhatul Thalabah, asuhan Kiai Masruhin Abu Hidayat, Kiai Khalili dan Kiai Abdul Aziz Ikhwan almarhum. Okay. Kemudian saya 2012 nikah di Cangaan. Alhamdulillah 2012 sampai sekarang di Cangaan. Nah, istri 1, putra putri 3, ya, 2 cewek 1 cowok. Ya. Kayaknya itu untuk perkenalan saya, Mas Mujib. Bisa kita lanjutkan pembahasan kita. Ya. Oke. Jadi teman-teman, kita malam hari ini akan membahas kitab. Jadi bukan Sulam Safin, bukan Sulamun Najat, ya lebih tepat pada Safinatus Shalah. Jadi Safinatus Shalah itu matan dari Sulamun Najat. Sulamun Najat itu syarahnya, jadi penjelas. Nah, kalau yang disajikan Sulamun Najatnya nanti ribet, panjang untuk pembahasan. Maka yang saya sajikan di sini adalah materi Safinatus Shalahnya, yang di pinggir. Kalau di kitabnya itu di pinggir. Siap. Ini ya, jadi saya serahkan ke Kang Abi, saya undur diri dari peredaran mukanya ya, biar fokus nanti pemirsa langsung ke materi
dan wajahnya Kang Abi aja. Nanti saya dari sini nanti Kang Abi kalau slide-nya mau dipindah nanti bilang aja pindah, nanti saya pindahkan slide-nya ya. Oke, saya nanti bilang lanjut gitu ya. Lanjut Mas Siap, Mujib. siap. Oke, lanjut monggo Kang Abi. Oke. Jadi teman-teman kita lanjutkan ya, kita malam hari ini bismillah kita ngaji kitab Safinatus Shalah. Kitab Safinatus Shalah ini karyangan dari Sayyid Abdullah bin Umar. Ya, seorang sayyid keturunan dari Rasulullah. Kemudian kitab ini banyak dipelajari di musola di pesantren sebagai kitab dasar tentang cara ibadah sehari-hari. Oke. Lanjut Mas Mujib. Halo. Mas Mujib lanjut Mas Mujib. Ya, halaman kedua. Jadi halaman kedua kecil ya tulisannya. Bisa dibesarkan Mas Mujib. Atau saya ya, cukup ya. Jadi di kitab Safinatus Shalah itu saya bacakan ya supaya kita dapat manfaat barokah dari musonef. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welang asing dalam dunia lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi, zat kang paring welas asing dalam akhirat. Ya. Karena dulu saya ngajinya pakai Jawa, ini coba saya baca dengan bahasa Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep kagungane Allah, Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu tatambai rahmat ta'zim, wassalamu lan tambai rupa keselamatan iku ala sayyidina. Moga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi setelah baca bismillah, alhamdulillah ilahir ya, kemudian musonef itu membaca awaluma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadatain. Jadi sesuatu yang pertama kali wajib bagi seorang muslim adalah meyakini makna dari dua kalimat syahadat. Wa tasmimu qalbihi alaihi, dan menjaga hati supaya tetap teguh dalam dua kalimat syahadat itu. Oke. Jadi orang ketika pertama kali masuk Islam itu yang harus diucapkan adalah dua kalimat syahadat. Itu lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pintu masuk menuju agama Islam adalah dua kalimat syahadat. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka secara otomatis dia diakui sebagai orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, segala dosa, kesalahan dia dengan Allah diampuni. Jadi orang ketika sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya dia akan diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasanya Islam. Ya. Maka dua kalimat syahadat ini juga biasa disebut sebagai kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kalimat yang menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian bagaimana meyakini dua kalimat syahadat ini? Ya. Jadi apa cukup diucapkan? Nah, ternyata ada detailnya. Jadi detailnya itu ada 3. Yang pertama adalah mengetahui. Ai a'lamu, saya mengetahui. Wa a'taqidu, dan saya meyakini. Biqalbi, dalam hatiku. Kemudian wa ubayyinu liwairi, dan aku menjelaskan kepada yang lain. Ya. Jadi yang pertama adalah mengetahui, artinya dia tahu bahwa kalimat syahadat itu kalimat yang sakral, kalimat yang penting. Kalau di sini di sarahnya itu artinya mengetahui dari dalil-dalil yang syar'i. Tahu, oh di Qur'annya begini, tapi itu nggak wajib lah, ya, nggak wajib. Kalau kita ingin detailnya perlu tahu. Jadi dalilnya tauhid di dalam Al-Quran begini, di dalam hadis begini. Itu.
Jadi kita harus mengetahui atau sadarlah. Kita menyadari bahwa kalimat tauhid, saya mengucapkan kalimat tauhid itu kalimat yang sangat penting dalam hidup saya. Kemudian yang kedua, wa aqtaqidu biqalbi, saya meyakini dalam hati. Jadi bukan hanya slogan, bukan hanya abang-abang lambe, kita mengucapkan syahadat itu muncul dari hati yang paling dalam, ya. Kemudian yang ketiga, ubayinu liwairi, mengucapkan dengan lisan, ya. Jadi syahadat itu memang perlu disaksikan. Kita ucapkan, ada saksi yang mendengar kita mengucapkan syahadat. Itu bagi orang yang awal masuk Islam. Meyakini bahwa tidak ada zat yang wajib disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi selain Allah. Gitu. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bahwa Allah itu tidak butuh apapun. Keyakinan kita pertama itu, Allah itu Tuhan yang tidak butuh apapun. Sebaliknya segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Kullu syai'in siwahu muftaqirun ilaihi. Segala sesuatu butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Ya, Allah itu Maha Sempurna. Yang ketiga, Allah itu Maha Sempurna. Artinya Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Sebaliknya Allah Maha Sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Wa ma khatara bil bali. Jadi sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita tentang Allah, itu bukan Allah. Ya, misalkan jenengan tergambar dalam pikiran Allah itu seperti ini, itu tidak. Jadi Allah itu tidak tergambar dalam pikiran kita, tidak tergambar dalam benak kita. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Kemudian lanjut Mas Mujib. Lanjut ke halaman berikutnya. Lanjut ke halaman berikutnya Mas Mujib. Iya, itu syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat Rasul, ya. Jadi syahadat Rasul adalah lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa makna syahadat Rasul? Saya mengetahui, saya meyakini dalam hati, dan saya mengucapkan dengan lisan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ya, jadi kita meyakini dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Itu kita yakini dalam hati kita yang paling dalam. Ya, jadi kita meyakini bahwa mohon maaf ya ada rame. Kemudian konsekuensi daripada meyakini kepada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah kita membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jadi risalah, apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi kita yakini. Kemudian yang kedua kita ikuti, ya. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi lewat dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, lewat hadis-hadis Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh para ulama. Gitu. Ya. Kemudian lanjut Mas Mujib. Lanjut halaman berikutnya. Kemudian halaman berikutnya ya, yajibu alaihi ayat alama surutus sholati wa arkaniha wa mubtilatiha. Kemudian wajib bagi orang Islam itu tiga, ya, bagi orang Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia wajib mempelajari yang pertama adalah tentang sholat. Nah, tentang sholat itu ada tiga poin pentingnya. Yang pertama adalah mempelajari tentang syarat-syarat sholat.
Yang kedua, tentang rukun-rukun sholat. Yang ketiga, mempelajari tentang pembatal sholat. Okay? Pembatal sholat. Apa syarat itu? Jadi syarat itu adalah sesuatu yang menyebabkan ibadah menjadi sah. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu ada dua, syarat di dalam sholat dan syarat di luar sholat. Yang kedua, rukun. Rukun itu poin penting dalam sholat. Kalau salah satu dari rukun tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi rukunnya sholat ada 17. Kayak niat, takbiratul ikhram, membaca Fatihah, dan seterusnya. Itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, pembatal sholat. Apakah pembatal sholat itu? Pembatal sholat adalah sesuatu yang menyebabkan sholat itu menjadi tidak sah atau menjadi batal. Seperti buang angin, kemudian makan, minum, bicara dalam sholat. Itu menjadi pembatal sholat. Ya. Kemudian syaratnya sholat itu ada 12. Jadi supaya sholat kita itu sah, maka harus terpenuhi ini syarat-syarat ini. Syarat yang pertama adalah suci. Jadi syaratnya sholat harus suci. Suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Suci dari apa? Suci dari najis. Ya. Jadi ini harus terpenuhi awal, ya. Badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, dan yang ketiga tempat kita harus suci. Suci dari najis. Nah, kemudian najis itu apa, ya? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor. Ini referensinya dari kitab Kasifatus Saja, karya dari Imam Nawawi Banten. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Itu namanya najis. Ini najis menurut istilah. Okay. Kalau menurut bahasa, najis itu segala sesuatu yang kotor. Segala sesuatu yang kotor, baik di situ suci atau bersih. Itu namanya najis menurut bahasa. Lanjut Mas Mujib. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah jenis-jenis najis. Jadi najis yang kotor yang membatalkan sholat tadi itu ada 12. Okay. Apa saja? Yang pertama adalah khomer atau arak. Okay. Khomer atau arak. Boten sakit. Okay. Jadi khomer, segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khomer. Minuman whisky, ya pokoknya yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khomer. Yang kedua, air kencing. Ya, air kencing itu najis. Air kencing. Yang ketiga adalah tinja. Tinja itu najis. Tinja itu kotoran ya, BAB itu namanya tinja. Yang keempat, kotoran hewan. Semua kotoran hewan itu najis. Semua kotoran hewan kalau mengenai badan kita, pakaian kita itu najis. Yang kelima, darah. Jadi darah itu hukumnya najis. Ya, darah. Maka kita kalau dulu itu kan ada orang tradisinya makan didih. Jadi didih itu darah yang dibekukan. Itu tetap tidak boleh, ya. Tetap najis. Kemudian yang keenam, nanah. Jadi nanah itu sesuatu yang keluar dari bisul. Bisul membengkak keluar yang namanya nanah. Nanah itu hukumnya najis. Yang ketujuh, muntah. Jadi muntah itu hukumnya najis. Muntah pas puasa kok muntah. Dan muntahnya itu disengaja, maka hukumnya batal puasa. Ya. Muntah kena pakaian, maka tidak boleh digunakan untuk sholat. Yang kedelapan, anjing. Jadi anjing itu hukumnya najis. Yang kesembilan, babi.
ya. Jadi anjing, babi itu najis. Kalau tradisi kita itu kan rata-rata tidak dekat dengan tradisi anjing ya. Jadi sebagian orang di luar kita kan ada yang suka anjing, memelihara anjing. Kalau kita kan enggak. Ya, kita apa istilahnya? Karena nggak terbiasa. Melihat anjing itu kita nggak nyaman. Kemudian yang ke-10, anak keduanya. Jadi anak anjing, anak babi. Baik sesama anak anjing, anjing dengan anjing, kemudian punya anak. Itu juga najis. Atau misalkan ada anjing dan babi punya anak, itu juga najis. Yang ke-11, bangkai. Ya, jadi bangkai itu, semua jenis bangkai itu najis. Jadi bangkai hewan yang tidak mengalirkan darah. Kalau maaf, kecuali bangkai hewan yang mengalirkan, yang tidak mengalirkan darah, itu tidak najis. Tapi kalau bangkai hewan yang mengalirkan darah, maka hukumnya najis. Baik itu rambutnya, kulitnya, tulangnya, semua bagiannya itu hukumnya najis. Kecuali yang tidak najis adalah ada orang mati. Ya, orang mati itu tidak najis. Kenapa? Karena orang itu berasal dari mani, dan mani itu tidak najis. Jadi maninya tidak najis, ketika jadi orang, orangnya juga tidak najis, baik hidup atau mati. Jadi orang yang mati itu suci, ya, suci. Kemudian yang kedua yang tidak najis itu bangkai ikan air, baik ikan kali, air tawar atau ikan air asin. Bangkai ikan laut, ya. Kan ribet sekali kalau ikan harus disembelih dulu. Maka kita tahu banyak pedagang-pedagang ikan di pasar atau keliling itu kan ikannya mati. Itu halal ya, halal. Walaupun tidak disembelih dulu. Yang ketiga, hewan yang disembelih dengan cara yang benar. Artinya hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan dengan tata cara yang benar sesuai dengan aturan syariat. Itu tidak najis. Kalau nyembelihnya tidak sesuai dengan aturan, maka hukumnya najis. Iya. Seperti itu. Okay. Berikutnya, Mas Mujib. Kemudian berikutnya, semua najis itu ketika bertemu dengan pakaian kita, dengan badan kita, dengan tempat sholat kita, maka harus dibasuh, harus dibersihkan dulu. Karena ketika mengenai pakaian kita gunakan untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Badan kita kena najis, maka sholat kita tidak sah. Tempat sholat kita ada najisnya, itu sholatnya tidak sah. Pas tempat sholat, ya, pas tempat sholat. Jadi misalkan dengan sholat, kemudian di depan itu ada kotoran cicak, dan itu tidak mengenai tangan, tidak mengenai kaki, tidak mengenai dua lutut, tidak mengenai batuk kepala, itu ya tetap sah sholatnya. Jadi yang tidak boleh itu pas di tempat sholat kita itu tidak boleh, alias tidak sah. Okay. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Jadi sebelum kita membahas tentang sholat, kita mulai dari tentang najis dulu, pengetahuan tentang najis, sehingga nanti kita sholat, poin-poin penting dalam sholat itu nanti kita dapat. Ya. Monggo saya kembalikan kepada moderator, Mas Mujib Ridwan. Oke, terima kasih, alhamdulillah. Jadi di pertemuan pertama ini kita dulu ya, intermezzo dulu, perkenalan dulu ya, secara umum ya, Kang Abi ya. Secara umum tentang sholat, nanti lebih detailnya nanti akan kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sudah melihat tadi materi dari Kang Abi, dari pembukaan tadi ya, yang saya sempat rangkum ada kayak penjelasan singkat kayak rukunnya, kemudian yang membatalkannya, ya kan, itu luar biasa.
Mulai dari syahadat dikupas juga syahadat karena penting banget itu. Istilahnya kalau bahasa kerennya syahadat sekarang itu ini login Password, gitu. Login iya password, login. Password kata loginnya, kunci. passwordnya, kuncinya, ya, Kata kunci. Jadi ya, kata ya, kuncinya surga itu ya itu syahadat la ilaha ya. illallah. Maka Dulu, kita sering nggih, kita ya, sering ya, benar. dengar makalah itu hadis kanjeng Nabi, mangqala la ilaha illallah dakhalal Nah, jannah. Jan, Barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dia akan masuk masuk surga. surga. Kemudian ada lagi hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya lafaz la ilaha illallah, dia juga akan masuk Masuk surga. Luar biasa. Ini semakin kita belajar makna, ternyata penjelasannya luar biasa. Mungkin kalau dulu waktu kecil sampai dewasa, atau mungkin yang kita yang nggak pernah mondok, mungkin ya sebatas ya artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya gitu aja. Tapi ternyata setelah kita dalami lagi, ternyata kunci ya syahadat ini kunci kita menuju surga ternyata harus login dulu, harus punya kuncinya ya syahadat. Ini luar biasa. Ini sudah dijelaskan oleh Kang Abi tentang syahadat, kemudian tentang apa namanya, tentang ini saya kembali ya sesatnya tentang syahadat, kemudian tentang ini syarat-syarat rukun sholat, kemudian pembatal sholat, kemudian ada juga najis ya. Jadi ini masih gambaran secara umum ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya kami buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ketik di kolom komentar. Nanti saya ataupun Kang Abi bisa langsung membacanya dan memberikan jawabannya. Luar biasa ini. Ini masih pemanasan ya. Ini belum intinya. Ya, Masih kita belum pemanasan. pada poin intinya. Iya, karena emang harus dikupas secara detail dan dalam, karena kalau cuma sekedar kulitnya saja ya kurang ya. Jadi nanti sama Kang Abi akan dikupas tuntas setajam silet ya. Oke, siap insya Allah. Monggo-monggo bagi Bapak Ibu, kemudian saudara, teman-teman semuanya, silakan yang mau bertanya. Ini sambil saya refresh lagi materi dari awal tentang syahadat, itu maknanya gimana ya kan, kemudian juga dari untuk mengetahui syarat-syarat sholat, rukun sholat, pembatal sholat, sampai dengan najis juga. Ini luar biasa. Oke, mungkin saya dulu lah yang ini ada yang mau bertanya nih Kang Abi ini dari Kang Mas Gufron, Pak Gufron siapa ya? Pak Gufron 32. Izin bertanya, jika kita tidak yakin itu najis apa tidak, lebih baik dibersihkan atau disucikan ya, atau kita anggap bahwa itu suci? Monggo Kang Abi. Ya. Dari Mas Gufron 32 ini. Iya. Ya, terima kasih dari Mas Gufron ya. Jadi pertanyaannya, kalau jenengan tidak yakin ini najis atau tidak najis, ini sebaiknya dibersihkan atau tidak ya. Jadi pijakannya adalah keyakinan kita. Keyakinan kita otomatis berdasarkan fakta. Kita lihat, jenengan lihat itu jenengan meyakini najis atau meyakini tidak najis, itu kan berdasarkan fakta. Ini kayak najis, kayak tidak. Nah, kalau ragu seperti itu, dibersihkan. Disucikan, dibersihkan. Oke? Kalau ragu seperti itu. Tapi kalau yakin, ini tidak najis. Artinya memang bukan karena kita ngeles, karena malas membersihkan, seperti itu. Kalau jenengan ngeles, itu urusannya beda. Tapi kalau jenengan yakin, ini memang bukan najis. Di pikiran jenengan ini bukan najis, maka hukumnya tidak najis. Okay. Tapi kalau sebaiknya dibersihkan. Sebaiknya dibersihkan. Setelah itu disucikan. Ngoten Mas Gufron, terima kasih.
Iya, Ya. mudah-mudahan bisa nih ya puas dengan jawabannya. Ini yang Ya. kedua, Kang Abi, ada nih dari Mbak Siti Zuhro atau Bu Siti Zuhro. Ini pertanyaannya, jika kita sholat di atas sajadah, tapi di bawah sajadah itu ada kotoran cicak, apakah berarti sudah dikatakan terkena najis? Dan jika di bawah sajadah itu ada tikar, tapi di bawah tikar itu ada kotorannya, apakah itu juga dikategorikan sama najis atau bukan atau beda? Monggo. Ya. Jadi kata kuncinya itu terpisah dengan kita, terpisah. Jadi kalau sajadah, sholat kita pakai sajadah. Kemudian di bawah sajadah itu ada kotoran cicak. Nah, apalagi kotorannya katakan kering, itu aman, aman. Kalau katakan kotorannya itu basah lah katakan. Tapi jenengan ketika sujud itu tidak terkena ke baduk ya. Apa baduk Mas? Bahasa Indonesianya Mas. Apa namanya baduk? Dahi. Oh, dahi ya. Tidak kena dahi, dahi, tidak kena tangan, tidak kena kaki. Itu tidak apa-apa. Yang penting tidak kena waktu jenengan sholat. Walaupun itu bahkan walaupun bukan di sajadah ya. Tidak ada sajadahnya, jenengan tahu ada kotoran cicak jenengan sholat. Kemudian jenengan ambil posisi yang tidak terkena aja. Hampir gak kena biar. Itu boleh. Itu aman. Kecuali sajadahnya itu ikut kita dalam sholat, maka tidak boleh. Sajadahnya misalkan kayak sorban, ya kan ada orang sholat sorbannya panjang, itu sorbannya ujungnya kena najis, maka kan ikut ketika kita naik, kita turun, kita rukuk, kita sujud, itu ikut, itu najis, tetap dihukumi najis, karena dia ikut kita, jadi kayak yang kita pakai, jadi seperti pakaian kita hukumnya. Tapi kalau terpisah dengan kita dan tidak menyentuh kita, itu tidak apa-apa, boleh. Ya. Iya. Agak Termasuk ini, jika di bawah sajadah ada tikar, di bawah tikar ada kotorannya, lebih aman lagi itu ya, malah tidak apa-apa. Yang penting kita tidak kena waktu jenengan itu, jenengan sujud, jenengan duduk, itu tidak kena pakaian dan tidak kena anggota tubuh kita, itu aman. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah luar biasa nih jawabannya. Yes. Itu ya mungkin Bu, Mbak Siti Zuhro jawabannya. Ya, nanti kalau kurang puas nanti pertanyaan lagi enggak apa, mumpung masih ada waktu. Untuk selanjutnya dari nih Bu Mami Tri Sunarmi. Ini bertanya, maaf Kang Abi, umpamanya pada saat kita sholat, kemudian misalnya ada cicak yang menjatuhkan kotoran tepat di depan kita, bagaimana? Apakah harus kita mengulang sholatnya atau enggak, atau lanjut? Oke. Ya, terima kasih Bu Mami Tri Sunarmi. Beliau jamaah kita di Wadung Tulah. Oh, alhamdulillah, luar biasa ini. Jadi gini Bu, ketika kita sholat kok ada cicak yang terjatuh di tempat kita sujud, jenengan lihat, jenengan waktu takbiratul ihram aman, tidak ada najis, tidak ada kotoran cicak. Kok dapat satu rakaat, misalkan sholat duhur, dapat satu rakaat, jenengan lihat, kok tiba-tiba ada najis, kotoran cicak. Bagaimana ini? Jenengan pindah posisi sholat. Jenengan geser satu kali atau dua kali. Yang penting tidak bergerak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Itu boleh. Intinya pokok posisi sujud jenengan nanti ketika sujud tidak kena kotoran itu. Baik dahi atau tangan atau 2 lutut atau 2 kaki, 2 mata kaki. Itu aman. Boleh. Jadi sholat seperti itu boleh. Sama dengan ketika kita sholat, di depan kita kelas jamaah, di depan kita ada saf kosong. Itu boleh kita maju, bahkan sunnah. Tapi ada tata caranya. Tidak boleh langsung gerak lebih dari 3 kali. Itu batal. Jadi gerak 1 kali diam, beberapa saat maju lagi.
nggih, beberapa saat diam seperti itu sampai ke soft berikutnya. Gambarnya seperti itu. Jadi gerak dalam sholat itu membatalkan ketika gerakannya 3 kali berturut-turut. Ya, jadi kaki kita gerak 1 kali, tempuk yang satu itu sudah 2. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi gerak 1 nggak bisa digambarkan, nggih. Intinya jenengan pindah posisi dari yang tadi, pindah sedikit aja bisa kok, nggih. Nggak harus lebih dari 2 langkah. Tempat sujudnya di sini. Jenengan gerak 1 langkah itu sudah cukup, nggih. 1 langkah kaki digenapkan dengan kaki nutup sisinya itu udah kehitung 2. Udah, itu sudah aman, nggih. Jadi begitu Bu, tata caranya ketika jenengan sholat ada kotoran cicak. Termasuk ketika kotoran itu mengenai baju kita, sholat kemudian mengenai baju. Kok kotorannya itu kering, nggih. Kotoran cicaknya kering, maka bisa dikipatkan. Apa bahasa dikipatkan itu? Ya dikipatkan lah, gitu. Itu kok hilang, ya aman. Tapi kalau kotorannya basah, dikipatkan kok tetap ada bekas, nah tetap batal. Gitu. Itu. Terima kasih, Bu Mami. Dikibas ya apa ya? Dikibaskan ya? Apa? Dikipatkan itu bahasanya apa? Dikibaskan. Dikibas apa nih? Iya. Ya, alhamdulillah luar Kita biasa. bukan guru bahasa Indonesia. Jadi bahasa Jawa. iya. Alhamdulillah malam ini banyak yang hadir ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Moga Ini malam Selasa ini jamaah dari Sumberwadung. Oh, alhamdulillah. Moga Bapak Ibu sekalian mau bertanya, silakan. Ini sambil nunggu yang lain bertanya. Ini ya saya Mbak Ida, selamat datang di ngaji kita, nggih. Bu Ida. Ini dari Mas dari Ahmad komunitas Sakur. bidan, nggih. Tentang Mas Mujib itu Bu Ida itu. Nggih, monggo. Pak Sakur dari Curatangi. Oh, alhamdulillah. Ini ada Pak Sakur yang sempat komen ya. Ada Mbak Ida, ya. ada Mas Surem, Mbak Surem, Mbak Mami, Mbak Nurani Setiana. Iya. Terus Mbak Ti Rusmiati. Alhamdulillah banyak yang hadir ya. Yang komen maupun yang tidak komen, sebenarnya banyak yang tidak komen, banyak ini yang hadir, alhamdulillah. Berapa orang yang hadir di live, Mas? Enggak tahu saya. Ini yang live sekarang yang ikut masih 7. Tadi banyak tadi sampai 12 orang lebih ya. Ya. Tapi alhamdulillah luar biasa. Monggo masih ada waktu, silakan Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang mau bertanya. Mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya mau tadi ada penjelasan Kang Abi itu tentang nih yang tadi menyambung pertanyaannya Mas Gufron tadi, bahwasanya kalau ada najis itu, kalau kita yakin itu nggak najis, ya berarti itu nggak najis. Tapi kalau kita yakin itu najis atau kita ragu-ragu, berarti itu kategorinya najis, berarti kita harus membersihkan. Kan gitu Kang Abi ya, tadi ya? Iya. Berarti intinya kalau memang kita nggak tahu apa tempat itu, walaupun tempat itu bersih, karena notabene kan bersih, belum tentu suci, ya kan? Kadang ada yang lantai bersih, ternyata kita nggak tahu di situ mungkin ada mungkin kencingnya anak bayi atau kotor yang lain yang kita nggak tahu, atau mungkin itu juga nggak berbau, dan kita yakini itu bahwasanya itu suci, berarti dikategorikan ya dihukumi suci. Tapi kalau kita ragu-ragu, berarti alangkah baiknya ya kita bersihkan, kan gitu Kang Abi ya? Iya, betul. Oke. Ini ada yang bertanya lagi nih, Mas Gufran lagi nih bertanya. Izin tanya kembali Kang Abi, saya kan sering guyon-guyon gitu kalau hujan. Kayak gini guyonannya, moga-moga jangan hujan Dewa Indra. Nah, apakah itu kita juga harus syahadat pulang? Ya. Itu apakah kita meyakini bahwa Dewa Indra itu yang menurunkan hujan? Nah, kalau punya keyakinan, iya Mas. Kalau kita ya namanya tadi kan awalnya jenengan guyon-guyon ya guyon-guyon berarti nggih. Guyon. Insyaallah enggak lah nggih. Jadi yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi itu bukan kesyirikan. Di umatnya Kanjeng Nabi itu yang dikhawatirkan bukan kesyirikan, ya. Yang dikhawatirkan itu apa? Menumpuk harta. Dikhawatirkan itu lupa
karena mengejar dunia lupa ibadah. Itu yang dikhawatirkan Kanjeng. Jadi kalau jenengan kayak tadi itu misalkan guyon-guyon, Dewa Undra hujan, ya insya Allah enggak lah. Tapi jenengan syahadat juga lebih baik ya, lebih baik. Bahkan jenengan tiap hari kan udah syahadat kita dalam sholat. Sehari semalam kan kita syahadat. Ya, sholatnya 17 rakaat, 5 waktu. Itu berarti kita syahadatnya 9 kali minimal sehari semalam tanpa kita sadari. Iya kan? Yang syahadatnya 1 itu kan cuma sholat subuh. Sholat duhur, asar, maghrib, isya itu 2 kali kan? Tahiyat awal ada syahadatnya. Tahiyat akhir ada syahadatnya. Jadi 4 kali 2 8. Tambah subuh 1 berarti 9 syahadatan. Jadi kekuatan syahadat itu dia kan fondasi ya. Jadi syahadat itu fondasi. Rukun ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat. Jadi yang pertama syahadat. Ini dia fondasi. Fondasi bagi bangunan sholat, bangunan zakat, bangunan puasa, dan lain sebagainya. Kenapa kok kadang kita itu ibadahnya males-males, ya? Ibadahnya itu bolong-bolong. Itu karena pemahaman kita, penghayatan kita terhadap syahadat itu kadang yang kurang. Maka kita perlu mempelajari tentang makna daripada syahadat. Itu. Fondasi dari segala aktivitas ibadah kita itu dari syahadat tadi itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu penting banget. Bahkan yang membuat orang nanti itu selamat di akhirat itu syahadat. Jadi syahadat itu kalimat sakti, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Syahadat itu kalimat hak, kalimat benar yang atas syahadat itu kita hidup, kita mati. Kita pegang betul kalimat syahadat itu, kita yakini dalam hati. Jadi ibaratkan uang ya, ada orang itu punya uang banyak, sedekah. Dia punya iman, maka dapat pahala. Dapat pahala karena dia punya iman tadi. Yang kedua, orangnya tidak punya iman, ya non-muslim lah, tidak beriman. Kemudian dia bersedekah, banyak, juta-jutaan. Itu versi kita tidak dapat pahala. Jadi kalau saya gambarkan itu, syahadat, 2 kalimat syahadat itu seperti, kalau di bank itu rekening lah Mas Mujib. Rekening ya. Apa? Kok ijazah? Rekening. Jadi, uang itu nyantolnya ke rekening. Jenengan datang ke bank, bawa uang 1 tas. Mau nitip uang. Buka rekening Pak. Saya tidak mau buka rekening. Pokok saya mau nitip uang. Ini 1 tas, 1 miliar. Kira-kira bank mau enggak kira-kira? Enggak mau. Enggak mau. Syaratnya cuma bikin rekening Pak. Iya, tapi saya enggak mau rekening. Saya mau ribet. Pokoknya saya mau titip uang 1 miliar. Nanti kamu saya kasih 100 juta kamu. Tetap nggak mau si pegawai banknya kalau begitu. Bisa dipahami analogi saya nggak? Masuk. Jadi syahadat itu seperti rekening. Sepele kan? Ya. Bikin rekening lo gratis. Sama dengan kita baca kalimat syahadat. Syahadat itu gratis. Bacanya gratis. Tapi konsekuensinya nanti masuk surga. Ya. Jadi kalau ada orang punya iman, walaupun dikatakanlah nggih, bahasa entengnya dia nggak punya ibadah sama sekali. Masuk surga nanti. Tapi itu lama banget ya setelah, ya tergantung Gusti Allah lah. Kalau diampuni dosanya ya selesai. Pokoknya Gusti Allah maha apa? Rahman Rahim. Maha mudah. Itu. Jadi intinya syahadat. Tapi kalau dia nggak, iya, kalau nggak pernah punya syahadat, ya nggak punya tempat apa namanya? Tempat bernaung. Iya, benar-benar. Jadi pengakuan, syahadat itu pengakuan dia mengakui Allah Tuhannya. Ya. Jadi kita
setiap hari menikmati fasilitas, nikmat dari Allah, kemudian kita tidak mengakui yang memberi nikmat, itu kan kayak gimana gitu ya. Nah, pengakuan itu namanya sadar. Monggo Iya, mungkin iya. ada yang Jadi perlu ibarat ya, diskusi. Kita diskusi nggih, Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu, santai saja kita diskusi. ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ya saya belajar PR, lagi lah, santai gitu. PR. Iya, PR, Ya santai. tadi itu tadi ya, ibaratnya Gambaran saya itu bisa interaktif gitu di apa? Gambaran saya itu kayak di Zoom itu bisa interaktif, bisa ngobrol gitu. Jadi sementara enggak saya itu kan bisa karena emang karena fasilitas kita gratisan, jadi terbatas karena kalau Zoom itu terbatas limit anunya, timing apa iya, timernya. Jadi sementara kita yang ada dulu iya, pakai YouTube, ya nanti insya Allah kedepannya lah ya. Jadi yang iya. ini yang lanjutannya Mas Gufron tadi setelah itu saya langsung sadar lagi katanya. Iya, aman lah nggih. Membaca Ya, syahadat sebanyak-banyaknya itu pahalanya luar biasa. Jadi nggak tapi usah memang yang khawatir kayak wabut men maca syahadat. iya. Tapi memang paling aman memang mungkin Baca sebagai lagi. seorang muslim kita lebih cenderung menghindari hal-hal yang bisa merusak akidah kita walaupun hanya sekedar guyonan ya. Ya, Iya, gitu nggih. ya. Karena emang Iya, ditakutkan walaupun guyon ditakutkan mungkin akan terbawa karena kebiasaan, hanya terbawa takutnya ketika di sakaratul maut kita kan nggak tahu bahwa alam ya. Karena kita nggak tahu iya, karena kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Mungkin mungkin itu mungkin iya. ya. Iya betul. Memang kita harus hati-hati nggih. Jadi di kitab apa namanya itu? Sulamun Taufik itu ada penjelasan tentang hal-hal yang membuat keluarnya Islam kita itu banyak detail sekali. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas itu. Baik kita sengaja atau tidak sengaja itu ucapan-ucapan yang disengaja tidak sengaja. Oke, makanya harus hati-hati ya. Jadi kata-kata kayak tadi itu bisa dikurangi lah, oke. Jangan nyebut dewa lah, nyebut yang lain. Itu Mas Gufron, oke. Kalau Atau kita diganti biasanya aja kan lah. ngaji santai Mas Mujib. Ngaji teman-teman Ya, remaja itu kan biasanya ngobrol santai gitu. ya, Jadi gak bos nih gitu. iya, Oke. iya. Karena memang ini niatnya online menjangkau semuanya ya. Jadi di Iya. mana-mana, dimanapun berada bisa ngikutin lah ya. Jadi yang offline tetap berjalan, yang online kita fasilitasi. Ini lagi Mas Gufron minta. Tapi rusaknya akidah itu termasuk dosa apa tidak, Kang? Ya, iya. Jadi kalau rusak akidahnya rusak itu kan dikhawatirkan tadi itu kufur, ya. Jadi bahaya sekali. Maka perlu hati-hati dari ucapan-ucapan yang mengarah kepada kekufuran. Kufur atau kafir. Kufur itu sifatnya, kafir itu perbuatannya. Jadi memang harus hati-hati. Bukan hanya dosa besar, ya. Bukan hanya dosa, tapi bisa mengeluarkan kita dari Islam itu loh, ya. Kan ngeri kan. Kayak jenengan punya punya kita punya amal ibadah yang banyak. Kemudian dengan kata-kata yang mengeluarkan kita dari Islam itu kan sama dengan jenengan punya uang banyak di rekening, kemudian rekeningnya hangus, rekening hilang, uangnya kan ikut hilang. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi harus hati-hati, ya. Itu Mas Mujib. Siap, siap. Ini ada yang tanya lagi nih, Mas Gufron nih. Ini aktif ini. Live-nya kita sebenarnya hari apa, Kang Abi? Nah, awalnya kan Iya. kita rencana malam Jumat, cuma kebetulan kemarin pas kita di sini juga acara malam Minggu Saban, jadi masih ngurusi itu, jadi kita tunda hari Jumatnya. Ini kedepannya live-nya malam Jumat apa Jumat malam Sabtu, Kang Abi? Kayaknya malam Sabtu aja. Malam Jumat aja nih. Oh, malam Malam Jumat Jumat. ya. Ya oke, 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 siap. Ya Mas Gufron itu ya nanti live-nya untuk minggu depan malam Jumat. Karena ini sebenarnya live-nya juga malam Jumat, cuma karena kemarin kami ada acara jadi sempat Berapa kali ditunda teman? dan juga masih persiapan live-nya ada di apa ini. Kelas kan?
Oke, kita batasi ya Bapak Ibu semuanya. Waktu kita nggak usah lama-lama ya 1 jam lah ya, biar nanti Ya, tambah chemistry-nya penasarannya luar biasa. Nanti ini ada ya, waktu 10 menit lagi ya, saya kasih waktu 10 menit lagi. Monggo mungkin yang mau masih bertanya atau sekiranya memang kalau nanti nggak nutut bisa dicatat nanti eh, apa namanya bisa diketik lagi nanti di kolom komentar nanti kita akan jawab di pertemuan selanjutnya atau disimpan dulu pertanyaan buat apa-apa ya. ya. Monggo masih ada Malam waktu Jumat, 10 menit. Malam Jumat malam sholat Jumat yasinnya jam enak. 8 seperti biasa. Jam 8, Iya, jam 8. Kalau jam yasinannya 8 kan jam asik tuh berapa? sholat ya. Ya, kalau di sini yasinan jam habis maghrib ini. Habis maghrib sampai Isya. Kalau habis Nah, Isya ya jam 8 sudah pulang lah. iya, Sudah iya, pulang. ya, Untuk siap. pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang cara jenis-jenis najis. Ada Uh-huh. najis mukhafafah, ada najis Oh, siap. mutawasitoh, ada Nah, najis mughaladoh ya, najis ya, ringan, najis ya. najis tengah-tengah, najis berat, dan cara mensucikannya. Nah, Nah, ya ini penting yang itu, penting. kadang kita sering teledor. Betul, Jadi betul. mensucikan najis tapi tidak ya pokok bersih gitu. Bukan Ya, suci. Dapatnya bukan suci tapi bersih. bersih. Bagaimana supaya suci dan bersih Benar, gitu. benar, benar. Okay. Jadi orang belajar sholat itu jangan langsung sholatnya dulu ya kalau pengen ya sempurna berarti harus Iya, tahu esensinya dulu. Makanya tadi sama Kang Abi dibuka dari syahadatnya dulu, kemudian syaratnya dulu. gambaran syarat rukunnya dan sebagainya sampai dengan najis. Nanti pertemuan selanjutnya bahas tentang najis-najis yang ini memang ini ya yang mungkin banyak orang itu nganggap sepele soal najis. Padahal dampaknya luar biasa. Mungkin kalau kalau yang menyebabkan najis kemudian kena kita sendiri mungkin yang dosa kita sendiri aja tapi kalau uh, ternyata najis yang kita buat atau yang perbuatan kita itu menjadi perantara orang lain terkena najis kita kan juga dapat dosanya juga Kang Abi ya. Okay. Jadi Misalnya gambaran kita najis itu misalnya kita kalau pas kencing di kamar mandi di toilet terus kita sembarangan nggak disiram dan sebagainya terkena orang kan kita dapat dosanya itu. okay. Okay. Jadi kita mempelajari tentang syarat-syarat sholat, kemudian rukun, kemudian sunah-sunahnya itu gambarannya termasuk yang membatalkan itu gambarannya seperti kita mau jadi pegawai itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu kalau salah satu syarat tidak dipenuhi otomatis kan kita nggak usah ikut tes, syarat kita nggak terpenuhi pasti ketolak kan gitu. Jadi syaratnya kan biasanya ijazah S1, kemudian Ya, umur ya. tidak lebih sekian tahun, kemudian tinggi badan. Kalau tentara, TNI, Polri itu kan ada tinggi badan. Kalau pegawai kayaknya enggak ya. Tuh. Kemudian nilai IPK berapa? Itu dipertimbangkan. Nah, kita pelajari itu dulu, jangan tiba-tiba bagaimana cara bekerja di kantor supaya maksimal. Syaratnya kita belum. Maka syarat-syarat masuk supaya jadi pegawai itu bagaimana? Setelah kita mempelajari terpenuhi, baru nanti ya sholatnya itu kayak rukun, kemudian khusyuk, kemudian supaya dalam sholat itu nanti bisa tenang, bisa ada istilah khusyuk dan hudu, itu kita dapat setelah syarat-syarat terpenuhi seperti itu, ya, Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya cuma pertanyaannya nih untuk materinya minggu depan ini. Iya, Dari gitu. Mas Agus Wong 79 nih, bertanya tentang najis mutawasito ini. Nah, ini Iya, kebetulan Pak Mas Agus materinya untuk kali ini cuma gambaran umum aja tentang syahadat, terus kemudian rukun syaratnya sholat dan macam-macam najis. Cuma untuk penjelasan najis secara detail, insya Allah akan dijelaskan Kang Abi minggu depan. Nah, tapi ini terserah nggak Kang apa-apa Abi nih jawab. mau jawab sekarang Iya, ringkas, jelas padat, monggo nggak apa-apa silakan. dijawab lah. Orang Ya, bertanya kok ditunda, sayang ya. Jadi ya. najis itu Najis kan secara mutawasito. umum ada 3. Ya, najis mukhafafah, najis ringan. Najis ringan itu pipisnya anak kecil
yang umurnya kurang dari 2 tahun dan dia belum makan makanan berat. Jadi makannya hanya susu ibu itu saja. Dan itu kayaknya sekarang belum enggak terpenuhi. Yang kedua, najis mutawasito, najis yang tengah-tengah. Mutawasito artinya tengah-tengah. Najis mutawasito itu najis yang banyak di sekitar kita, okay? Kotoran, kemudian air pipis, bangkai, kotoran hewan, pokok kotoran segala jenis kotoran tadi itu masuk mutawasito. Yang paling banyak ini mutawasito ya. Itu. Cara mensucikannya bagaimana? Besok cara mensucikannya. Iya, Itu. benar-benar. Jadi Biar nanti penasaran ya. bagaimana kita membedakan antara bersih dan suci. Nah, Iya. itu. Banyak orang menganggap kan sudah bersih, tapi kan belum suci. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita perlu bisa membedakan antara bersih dan suci. Kayak makanan, ada makanan sehat, ada makanan bergizi. Ya, sehat belum tentu, yang bergizi belum tentu sehat. Orang yang punya darah tinggi itu tidak boleh makan makanan yang berlemak, kemudian mengandung apa yang tinggi itu kan nggak boleh. Itu bergizi, tapi bagi orang yang punya sakit darah tinggi itu tidak sehat. Seperti itu gambarannya. Monggo. Sebelum Iya. ditutup, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Ada Kang Abi, tapi tetap bahas ini najis. Nggih. Mau dijawab gimana nih? Panjang nih dari Mas Agus Iya. ini. Iya. Ya jawaban ini satu pertanyaan lagi ya. Harusnya ini untuk minggu depan materinya. Cuman apalagi gitu, Pak. ini terakhir lah ya. Kasihan yang sudah bertanya soalnya. Ini ada izin bertanya tentang pengertian najis mutawasito. Ada yang bilang najis ini membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudhu. Ini benar atau tidak? Terus maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Iya. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi najis itu apakah membatalkan wudhu? Apakah membatalkan sholat? Najis itu sama-sama tidak membatalkan. Jadi najis tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Jadi perkara yang membatalkan wudhu itu seperti buang air kecil, buang air kecil, pipis, BAB. Dengan BAB-nya membatalkan wudhu. Untuk kotorannya tidak membatalkan wudhu. Pipis, kita mengeluarkan pipis itu membatalkan wudhu, pipisnya tidak membatalkan wudhu. Misal, ya, kita punya anak kecil, dia pipis, kemudian kena tangan kita punya wudhu, itu wudhu kita tidak batal. Yang penting disucikan dulu syaratnya, dibersihkan, gitu. Ya. Disiram sama air mengalir sampai betul-betul bersih, kemudian sholat, apa-apa. Tanpa wudhu kan tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Itu banyak orang yang ini ngapunten, salah pengertian. Jadi karena habis kena, misalkan di belakang itu punya ayam banyak, ya kena kotoran ayam, waduh, kemudian bersuci lagi. Ya itu tidak membatalkan wudhu, ya. Iya. Termasuk saya itu. Cukup Mas Mujib, ya. Sedikit, semoga bermanfaat. Siap. Ya alhamdulillah. Kayak gitu ya Mas Agus ya, semoga jawabannya bisa memuaskan. Insya Allah nanti minggu depan malam Jumat ya, setelah ya Isya ya jam-jam 8 kita live lagi, nanti kita share lagi linknya. Nanti Mas Agus bisa bertanya lagi tentang najis lebih detail lagi, karena memang malam ini kita hanya ini prolog aja, pembuka dulu ya. Ya. Insya Allah nanti. Dan persiapannya mendadak semua nanti. Iya, ini mendadak. Semua. Live-nya persiapan mendadak, materinya mendadak, pokoknya formatnya mendadak. Tapi alhamdulillah berkat mendadak ini menjadi suatu hal yang luar biasanya, siap juga ya. Insya Allah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan istiqomah mudah-mudahan tiap seminggu sekali, tiap malam Jumat jam 8 malam standby aja. Nanti kita akan share linknya oleh Kang Abi dan saya akan share ke Japri atau grup masing-masing, karena memang ini untuk menjaga Bapak Ibu dan teman semuanya yang mungkin jauh dari Kang Abi untuk langsung
belajar ilmunya. Jadi bisa online dimanapun dan kapanpun ya. Yang penting punya kuota ya. Oke, mungkin gitu aja Kang Abi ya malam ini ya. Soalnya Kang Abi ini kayaknya sudah mulai ngantuk. Belum, Mas Yud. Oh, Oke. belum ya. Alhamdulillah luar Terima biasa kasih teman-teman. Bapak Ya, Ibu, teman-teman semua nggih. Terima kasih, semoga apa yang siap. sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, dan Ya, nanti kita lanjutkan untuk malam Jumat berikutnya dengan pembahasan tentang najis, jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. siap, Termasuk siap. apakah najis itu membatalkan wudhu, Ya, membatalkan sholat. Nah, ya, ya. menarik. Terima Siap, kasih dari alhamdulillah. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kang Abi atas kesetiaannya untuk mengisi malam ini. Kita akan berjumpa kembali di channel yang sama nanti hari Kamis malam Jumat jam 8. Nanti standby aja atau nanti menunggu share link dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kurang-kurangnya baik salah kata, salah perbuatan maupun yang kita tampilkan dan sebagainya. Mohon maaf yang sebetulnya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita untuk bisa belajar menjadi lebih baik, terutama dalam bab sholat. Oke, akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Nggih. Bisa live nggih?